wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Suatu fillah, alhamdulillah kita di Selasa yang pertama bulan April di tahun 2019 dan juga di tanggal 26 Rajab ya 1440 Hijriah, yang insya Allah pada sore ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Masih kita membahas tentang bab firman Allah di surat Al-Kahfi ayat 110. Masih mengenai bab ini, yaitu subtemanya adalah tentang riya. Kita sudah membahas dari ayat 110 surat Al-Kahfi ini dan juga bagaimana tafsirannya. Kita akan lanjutkan mengenai hadis-hadis yang ada dalam bab ini, yaitu yang pertama dari Abu Hurairah di dalam hadis yang marfu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ini adalah hadis qudsi ya, hadis yang merupakan firman Allah. Yang hadis qudsi ini merupakan bagian juga dari firman Allah, namun bukan Al-Quran ya gitu. Karena kalau Al-Quran harus jelas ayat berapa, surat apa ya. Kalau ada yang hafal itu ya baris berapa ya gitu. Nah itu Al-Quran gitu. Tapi kalau umumnya itu Al-Quran itu kalau dari segi hafalan adalah surat dan ayat ya gitu. Adapun itu baris beda-beda ya mushafnya ya. Ada mushaf zaman kuno ya gitu. Ada mushaf zaman kini ya gitu. Itu beda-beda. Mushaf kontemporer dengan mushaf yang klasik ya, berbeda ya gitu. Kalau orang tua ya yang matanya sudah apa itu ya, dia kalau misalnya melihat huruf Al-Quran itu lonjong-lonjong gitu ya, nggak jelas. Tapi kalau kayak kacamata, kalau kacamatanya bagus ya alhamdulillah mendukung untuk membaca Al-Quran. Tapi kalau tidak mendukung, nah itu ya, terus ditunjukin baris-baris, bingung kan. Nah yang lebih baik itu adalah bagaimana pengajaran Al-Quran gitu. Adapun hadis qudsi itu firman Allah, hanya saja di sini Nabi sebagai sanad ya, Nabi sebagai rawi gitu. Jadi ada Nabi sebagai rawi, yaitu dalam hadis qudsi ya. Dinamakan hadis qudsi karena berasal dari yang maha suci, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Namun tetap hadis qudsi, yang namanya hadis ya hadis ya. Ada yang sahih, ada juga yang hasan, ada juga yang dhaif ya. Yaitu status hadis qudsi. Tidak semuanya yang merupakan hadis qudsi sahih ya. Ada juga yang dhaif ya gitu. Sebagaimana sejumlah hadis yang memang dhaif gitu. Nah itu dari beberapa segi perbedaan ya gitu, antara hadis qudsi dengan hadis nabawi ya, gitu. Kalau hadis nabawi
ada perawi, kemudian juga sahabat sebagai yang menyambung sanadnya juga dari sahabat atau dari istri Nabi ya. Kemudian diucapkan oleh Nabi, hadis nabawi. Lafalnya itu dari Nabi gitu. Tapi kalau hadis qudsi itu adalah bagaimana Nabi yang memaknai ya gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi apa yang diucapkan oleh Nabi terhadap hadis qudsi itu adalah dari maknanya dari Nabi gitu. Tapi lafalnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang diucapkan oleh Nabi itu adalah pemaknaan saja itu. Gitu, karena kalau Allah berfirman secara asli dengan kalamnya, dengan lafalnya, pasti akan lebih panjang ya gitu. Lebih panjang kalau diucapkan. Tapi kalau dimaknai oleh Nabi, maka Nabi akan menyampaikan dengan bahasa-bahasa yang dimengerti. Nah, ini lafalnya adalah dari Allah, sedangkan maknanya dari Nabi gitu. Tapi kalau hadis nabawi itu lafalnya dari Nabi juga gitu. Lafalnya dari Nabi, tapi itu juga merupakan wahyu gitu. Dan jelas Nabi yang melafalkannya gitu. Kalau ini hadis qudsi, Allah yang melafalkannya, hanya saja dimaknai oleh Nabi, sehingga tidak mesti secara keseluruhan. Apa yang ditangkap oleh Nabi dari firman Allah itu tidak mesti secara keseluruhan disampaikan dalam bentuk hadis, tapi hanya menyampaikan secara makna saja. Nah itu ya. Ya mungkin beberapa ya dari ensiklopedia perbedaan hadis nabawi dengan hadis qudsi ya. Jelas ya di sini ya. Nah, ini hadis qudsi ya, di mana diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, Allah berfirman, anna ya di hadis ini ya, ana aknas syurokai anis syirki man amila amalan asroka ma'ya fihi ghairi tarakuhu wa syirkah. Allah berfirman, sesungguhnya aku adalah penyekutu yang maha cukup ya, dari kesyirikan. Maksudnya Allah tidak butuh kesyirikan ya. Jadi Allah itu tidak butuh kesyirikan, tidak butuh dibanding-bandingkan ya. Barang siapa yang beramal sebuah amalan yang dia syirik bersamaku di dalam suatu amalan itu dengan selainku, maka aku akan meninggalkannya dan apa yang dia sembah. Hadis riwayat Muslim. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana Asy-Syaikh menjelaskan hadis ini. Kata Asy-Syaikh, Allah adalah ilah yang sangat menolak perbuatan syirik karena sifat maha esanya ya, dan maha cukupnya. Jadi karena maha cukupnya Allah, Al-Ghani, Allah tidak butuh yang namanya kesyirikan. Nah, di sini sangat penting bagi seorang muslim memahami makna Al-Ghani. Bukan hanya maha kaya ya. Kalau di kita Al-Ghani apa maknanya? Maha kaya. Tapi nggak cukup seperti itu ya.
Al-Ghani itu maha cukup. Saking cukupnya Al-Ghani itu tidak membutuhkan orang lain, tidak membutuhkan yang lainnya gitu. Dan kita sudah menjelaskan kalau saja orang-orang itu semua makhluknya pada kufur, tidak akan pernah mengurangi kekayaan Allah ya gitu. Atau beriman semuanya makhluknya, maka tidak akan pernah menambah dari kekayaan Allah. Tetap Allah maha kaya dengan sifat keagungannya, seperti itu. Dan juga sebab lain karena itu Asy-Syaikh berkata Allah juga sekutu terbaik. Karena Allah sekutu terbaik, maka tidak perlu Allah dipersekutukan. Nah itu penjelasan dari Asy-Syaikh ya. Kemudian juga di hadis yang terakhir dalam bab ini dari Abu Sa'id Al-Khudri, nama aslinya Sa'ad bin Sinan bin Malik Al-Khudri ya. Hadisnya juga marfu ya. Rasulullah bersabda, "Ala ukhbirukum bima huwa aqwafu alaikum indi minal masihid dajjal." Maukah aku kabarkan kepada kalian bahwa ada yang aku takutkan atas kalian di sisiku atau bagiku ya, daripada ketakutanku terhadap Al-Masih Ad-Dajjal. Qalu bala ya Rasulullah. Mereka berkata, ya wahai Rasulullah. Qala asyirkul khafi. Rasulullah menjawab, asyirkul khafi, yaitu syirik yang kecil. Yaqumur rajul fayusalli fayuzayyina, atau bisa juga fayuzayyana ya. Salatahu lima yaro min nadori rajulun ilaih. Ia sholat atau ketika seseorang sholat ya, contohnya contoh sirkul kopi itu ya, yaitu ya ketika sedang sholat yang menghiasi sholatnya, memperbagus sholatnya, berpindah dari sholatnya. Karena apa? Karena ada yang melihat, yaitu seorang laki-laki atau rajul itu nggak mesti laki-laki ya, yang bisa jadi orang lain ya gitu. Jadi yang berpindah sholatnya, terbagus sholatnya karena ada yang melihat, maksudnya seperti itu ya. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Ahmad rahimahullah. Jadi ini adalah bagaimana bahayanya asyirkul khafi. Saking oleh Nabi ditakutkan dibandingkan Al-Masih Ad-Dajjal. Apa itu asyirkul khafi? Yaitu ar-riya. Apa itu riya? Nah, di sini Syekh jelaskan riya yaitu berbuat baik, beramal karena orang lain ya. Itu adalah ar-riya. Nah, ini adalah ciri-ciri ya orang-orang yang sahun, orang-orang yang lalai dalam sholatnya, yang masih STMJ ya. Sholat terus maksiat jalan ya gitu. Alladzina hum yura'un gitu. Kata Allah, yaitu yang mereka juga dalam sholatnya riya. Nah itu. Jadi riya itu berbuat baik karena orang lain.
ya bisa jadi ingin jadi dia mendapat penghargaan, mendapat sanjungan, mendapatkan dunia, mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Nah seperti itu ya. Nah itu ria. Karena itulah kita dalam niat harus lurus ya, ikhlas kepada Allah. Adapun dunia itu cuma bonus ya, bonus dari Allah saja ya. Kalau usah diharapkan juga pasti Allah akan memberikannya gitu. Karena itu ada orang yang berkata gitu, katanya nih. Jadi boleh katanya mencari ilmu, jadi thalabul ilmi ditambah dengan thalabul rizki ya. Ya kalau dia di luar ya, thalabul rizki ya, karena di masjid bukan tempat jualan ya, nggak boleh, itu haram. Ditambah katanya thalabul jodoh gitu. Tambah juga dengan silaturahmi gitu. Ngaco nggak perkataan itu? Ngaco, kalau kata saya ngaco itu diucapkan oleh ustadz yang suka di radio OS ya. Saya nggak akan bilang siapa, mungkin udah tahu ya, jam 5 pagi sampai jam 6 ya, tahu ustadz siapa. Tapi kalau kata saya ngaco itu keliru ya, keliru. Karena yang namanya niat itu, seseorang niat meluruskan niat hanya karena Allah, tidak boleh ada engkar-engkar selainnya gitu, kecuali hanya mengharap ridho Allah saja gitu. Adapun mengharap surga itu ada syariatnya, mengharap surga di dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis yang sahih, mengharap kebahagiaan dari Allah saja. Tapi kalau mengharap jodoh gitu, kita mengharap misalnya menang apa itu amplop ya gitu, nah, itu bukan cara yang disyariatkan, bukan niat yang diperbolehkan. Gak usah ngarap-ngarap amplop atau jodoh juga, nanti juga pasti Allah akan sediakan ya gitu. Kalau nggak di sini mungkin di yang lain gitu. Simple gitu ya. Gak usah lah nanti kesini ke Masjid Al-Jariyah niat-niat kalau gue jodoh gitu. Di sini apakah ada seorang pemudi yang cocok dengan saya misalnya gitu. Nah seperti itu nggak usah lah gitu ya. Jadi nggak usah berlebihan dalam beragama itu. Kalau misalnya kita niat lurus karena Allah, harapkanlah ridho dari Allah, bukan mengharap dunia gitu. Seperti itu ya. Kemudian juga sedikit lagi ya waktunya. Di hadis ini ria lebih ditakutkan dibandingkan Al-Masih Ad-Dajjal. Nah, kemarin sudah dijelaskan Ad-Dajjal ya. Di sini juga di dalam kitab Tauhid dijelaskan siapa itu Dajjal. Dajjal itu pembohong terbesar pada hari kiamat, akhir zaman. Ia mengaku sebagai Al-Masih, bahkan sebagai Tuhan. Ia bisa menghidupkan orang yang mati dan juga membawa surga dan neraka. Tapi kalau surganya itu adalah neraka sebenarnya, tapi nerakanya itu adalah surga bagi orang yang beriman. Tapi emang Dajjal itu untuk mengecoh manusia, orang yang paling munafik gitu ya, pembohong terbesar gitu. Dan tertulis di sini kafaro, bisa terlihat oleh orang-orang yang beriman gitu. Besarnya ya besar sekali gitulah gitu. Ini merupakan tanda besar ya menjelang hari kiamat. Dan keajaibannya itu merupakan cobaan. Tinggal di bumi nanti Dajjal
itu Masih Rizky. diperselisihkan diperselisihkan oleh para ulama berapa lama tinggalnya. Ada yang mengatakan 1 tahun, ada yang mengatakan 2 tahun. Tapi dalam hadis sahih di Sahih Muslim ya, masanya di dunia nantinya hanyalah 40 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pengumuman mohon perhatian kepada pemilik mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam nomor polisi D 588759 supaya dipindahkan ke belakang sedikit yang di depan TK Mekarsari. Sekali lagi bagi pemilik mobil pick up Daihatsu Grand Max dengan nomor D 8759 agar segera dipindahkan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pengumumannya yang tadi Daihatsu tolong dipindahkan ya. Nah, jadi tadi 40 hari ya Dajjal di muka bumi. Tapi 1 harinya itu bagaikan 1 tahun. Dan 1 hari yang lainnya, 1 hari setelahnya maksudnya bagaikan 1 bulan. Juga 1 hari yang setelahnya bagaikan 7 hari. Nantinya hari-hari setelahnya sebagaimana hari biasa. Hanya saja kalau kita jumlahkan berarti 1 tahun ya, 1 tahun 2 bulan 2 pekan ya. Nah itu ya lamanya Dajjal. Dan hadis-hadis tentang Dajjal itu mutawatir ya, dari Abu Bakar, Aisyah, dan juga yang selainnya itu banyak ya, itu di situ ada ya di kitab tauhid ya disebutkan, tinggal dibaca ya. Baik. Kemudian dijelaskan di sini oleh Asy-Syaikh bahwa Rasulullah khawatir sahabatnya melakukan riya dibandingkan khawatirnya Dajjal. Karena Dajjal itu datang cuma sekali ya, gitu. Tapi kalau riya, kalau sudah nempel, kalau sudah melekat pada seorang hamba, ya terus menerus riya itu gitu ya. Ingin nambah lagi gitu ya. Nah, itu riya namanya ya gitu. Itu misalnya yang mau cari calon gitu ya. Terus juga misalnya mau tambah lagi ya permaisuri gitu ya. Ya tambah permaisuri, kemudian tambah lagi, nah itu riya itu namanya. Karena riya itu ya, yang namanya riya terus menerus gitu, sampai penyakitnya hilang gitu, sampai sadar dia itu riyanya itu, sampai penyakitnya hilang. Nah itu riya ya. Jadi lebih dikhawatirkan daripada Ad-Dajjal. Dan juga penjelasan bahwa riya dengan menggunakan contoh orang yang sholatnya dalam keadaan riya, memperbagusnya, menghias-hiasinya, ingin dapat penghargaan dari orang yang melihatnya. Nah itu ya sekelumit tentang bab 36 di kitab tauhid ya. Insya Allah nanti akan dilanjut di pembahasan kitab tauhid kita di sesi selanjutnya ya. Terus besoknya kita lanjut dari sifat zuhud Nabi ya, sampai menyelesaikan bab tentang zuhud ya, besok ya hari Rabu.
Barakallahu fikum wal afu minkum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.